Al-haditsur rabi'a asyara, hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas bin Malik, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Iltaqa berjumpa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam, berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun, hal ala ummati hisabun, apakah ala ummati atas umatku hisabun, hisab perhitungan ataupun ya dihisab, apakah umatku mendapatkan hisab? Kata Nabi bertanya kepada Jibril. Faqala, maka menjawab Jibril, na'am, ya, alaihim hisabun, alaihim hisabun, atas mereka hisabun, ada hisab, kata Jibril. Ghayra Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali ataupun selain Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mah nggak dihisab dia. Enak banget masuk surga langsung dia. Sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar tanpa dihisab, kata malaikat Jibril. Ya. Semua umatmu dihisab wahai Muhammad kecuali Abu Bakar. Laisa alaihi hisabun, laisa tidaklah alaihi atas Abu Bakar hisabun, hisab, artinya Abu Bakar nggak dihisab. Yuqalu lahu, dikatakan lahu kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, udkhulil jannata, udkhul, masuklah engkau, al jannata, ke surga. Abu Bakar, masuklah engkau ke surga. Diseru kepada Abu Bakar. Qala, maka berkatalah Abu Bakar, la adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani, kata Sayyidina Abu Bakar, la adkhulu, saya tidak akan masuk surga, la adkhulu al jannata, saya tidak akan masuk surga, hatta yadkhula, sehingga masuk, ma'i, bersama saya, siapa yang masuk, man ahabbani, orang yang mencintai saya, fidari dunia, sewaktu hidup di dunia, di negeri dunia. Jadi Abu Bakar disuruh masuk surga, dia nggak mau. Ya nggak mau dengan alasan apa? Saya nggak akan masuk surga sebelum orang yang mencintai saya waktu di dunia ikut masuk surga bersama saya. Tuh. Begitu juga nanti guru-guru kita begitu tuh. Ya. Masuk surga sono. Enggak, ya Allah, saya nggak mau masuk surga dulu sebelum orang yang saya cintain, orang yang mencintai saya, dan orang yang saya cintai. Ada di riwayat lain gitu. Kalau ini kan yang mencintai saya nih. Nanti di riwayat yang lain, orang yang mencintaiku dan aku cintai. Jadi yang kita cintain siapa? Ya otomatis keluarga kita kan. Gitu. Dan yang mencintai kita siapa? Ya orang-orang yang cinta kepada kita. Ya, itu mereka juga kalau udah masuk semua, baru kita bareng-bareng masuk. Ya, makanya kita disuruh cinta ulama gitu. Ya, kita disuruh cinta sama ulama, kita disuruh cinta sama habaib, sama orang-orang soleh. Salah satu tujuannya itu, ketika mereka masuk surga, mudah-mudahan kita nggak dilupakan. Ya.
sakti. Sadekal misalnya mau masuk surga nih, enggak ya Allah, saya nggak mau masuk surga dulu kalau sakti belum ngikut. Gitu. Dituntun ya Pak Guru ya? Iya, amin ya robbal Alamin. alamin. Pak Guru gitu juga. Ya kita semuanya gitu, insya Allah ya. Karena kita mencintai ulama, kita mencintai guru-guru kita mencintai orang soleh. Nah orang soleh itu nggak mau masuk surga sebelum orang yang mencintainya ngikut masuk. Wa ala hadza hikayatun, dan atas riwayat ini ada sebuah cerita, ada sebuah hikayat bi isnadin muttasilin ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada cerita, ada hikayat dengan sanad yang muttasil. Cerita ini nyambung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muttasil, nyambung. Ya. Qala, berkata siapa? Anas bin Malik. Kunna julusan indan Nabi alaihi salam. Kunna, ada siapa kami? Julusan menjadi khobarnya kana tuh. Ya. Julusan, duduk siapa kami? Indan Nabi alaihi salam, duduk bersama Nabi alaihi salam. Maksudnya lagi duduk kongkok nih kayak kita gini bareng. Ketika sahabat Anas bin Malik dan para sahabat yang lain lagi duduk bareng sama Rasulullah, ya. Tiba-tiba aqbala, menghadap, alaihi, atas Rasulullah. Siapa yang menghadap? Rojulun, menjadi fa'il, ya, menjadi fa'il aqbala. Menghadap kepada Rasulullah seseorang min ashabihi, dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqahu, dan kedua betisnya. Wasaqahu, dan kedua betisnya yang datang menghadap Rasul ini, kedua betisnya taskhabani, mengalirkan darah. Taskhabani, mengalirkan darah, berceceran darah. Betisnya datang kepada Rasul, betisnya berdarah-darah, ya. Taskhabani, mengalir darah. Daman, darah, ya. Mengalirkan daman, darah. Faqala, maka berkata siapa an-Nabi alaihissalam, Rasulullah bersabda atau bertanya kepada orang yang datang itu dalam keadaan betisnya atau kakinya itu berdarah-darah. Mahada, kenapa ini? Ya, kenapa ini kok lu datang kakinya pada berdarah ini? Ngapa ini? Gitu, kata Rasulullah ditanya. Ya. Qala, maka si rajul tadi yang datang itu ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini marortu bikalbati fulan al munafik. Ini sesungguhnya aku, marortu, lewat siapa aku, bikalbati fulan. Ada tak marbutonya, berarti ini anjingnya anjing cewek betina, ya. Saya lagi lewat, ada anjing betina, ya. Anjing betinanya fulan al munafiki, yang munafik, orang munafik maksudnya. Si fulan itu orang munafik, punya anjing, anjingnya betina. Fanahashatni, maka menggigit siapa kalbah, ya, kalbatun, anjing perempuan tadi, betina tadi. Fanahashat nih, kepada saya, menggigit saya, yakni adot nih, sama maksudnya adot nih itu nyokot, gigit, garot, ya. Adot nih, gigit saya tuh anjing. Fakola, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salam, ijlis, ya udah duduk, ya, kata Rasulullah, ya udah duduk.
Fajalasa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa maka duduklah siapa rojul yang datang tadi kakinya pada berdarah-darah digigit anjing perempuan, ya anjing betina. Baina yaday Nabi. Dia itu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana ba'da sa'ah, falamma maka tatkala kana ada ba'da sa'atin sesaat, ya enggak lama kemudian maksudnya. Tiba-tiba akbala menghadap siapa rojulun akhorun, seorang laki-laki yang lain, min ashabihi dari sahabatnya Rasulullah, wasaqahu tasqabani damman, dan kedua betisnya berdarah-darah, ya. Datang lagi nih, posisinya orang yang kedua sama nih, datang kakinya juga pada berdarah. Faqala ya Rasulullah, ini marartu bikalbati fulan al munafik. Ya Rasulullah, saya lewat ketemu anjing si fulan orang munafik. Kemudian fanahasyatni, kemudian anjing itu menggigit saya, ya. Jadi orang yang kedua nih Sama ya. ya, orang yang kedua sama kasusnya dengan orang yang pertama. Datang menghadap Rasul, posisinya kakinya udah pada berdarah, betisnya udah berdarah, digigit anjing betina punya orang munafik. Keduanya. Fanahado alaihi salam. Nahado itu kaget kemudian bangkit, bangun bangkit, makanya ada nahdlatul ulama nih dari sini. Nahado yang hadu nahdotan, ya, makanya nahdlatul ulama artinya kebangkitan ulama. Makanya di sini fanahado maka bangkit siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bangkit dari tempat duduknya. Faqala maka berkata siapa Rasul li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, halimu bina ila hadhil kalbati. Halimu, ayo sini. Ayo siap-siap, itu kalau kata kita mah. Gas lah kali ya. Ya, halimu bina, ayo bergegas, siap-siap. Ila hadhil kalbati, ke anjing betina ini, maksudnya kita samperin nih, kita satroni nih anjing nih, kurang ajar nih, udah gigit dua orang nih, gitu. Ya, agak bisa didiemin ini anjing nih. Hatta naqtulaha, sehingga kita membunuh hak kalbah. Ayo kumpul. Kita parani nih anjing. Kita bunuh aja. Faqamu maka berdirilah siapa sahabat Rasul. Kulluhum semuanya pada berdiri. Wahamila dan membawa kullu wahidin setiap satu orang. Wahamila dan membawa siapa kullu wahidin setiap satu orang syaifahu pedangnya. Wah, tiap orang bawa pedang. Karena mau ngapain? Anjing. Mau bunuh anjing tuh yang udah gigit. Dua orang. Falamma maka tatkala atauha mendatangi siapa mereka sahabat dan juga para rasul, hak kepada kalba, udah ketemu nih anjingnya. Hak kepada kalba. Wa aradu dan menginginkan siapa mereka, Nabi dan juga para sahabat menginginkan apa? Ayyadribuha, memukul atau menebaskan. Kalau pedang ya berarti menebas gitu ya, membacok gitulah. Ayyadribu, pengen memukul siapa mereka, sahabat dan rasul, hak kepada kalbah bisuyufi, dengan pedang mereka, jamaknya syaifun suyuf. Ketika mereka menginginkan, mereka mau memukul
anjing tersebut dengan pedang, mau menebaskan pedangnya, waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqafat, berhenti, terdiam. Siapa kalbah, anjing tadi, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah. Dia diam, dia menghadaplah kalau kata kita. Dia ngadep Rasulullah dan dia terdiam. Waqalat, ngomong nih dia. Anjingnya ngomong. Waqalat, dan berkata. Siapa anjing kalbah tadi? Bilisanin fasihin talqin. Bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, talqin yang lancar. Ngomongnya lancar banget lagi. Agak-agak gugung enggak? Ya, ngomongnya dengan bahasa yang ini salah satu mukjizat Rasul ya. Beliau itu sebenarnya gini, kita tahunya Nabi yang bisa ngomong sama binatang, Nabi siapa? Sulaiman. Nabi yang nggak mempan, kebakar api katanya Nabi Ibrahim. Terus Nabi yang begini, Nabi yang begini. Sebenarnya semua Nabi itu mukjizatnya terkumpul pada Rasulullah. Nabi yang paling ganteng katanya Nabi Yusuf. Bahkan dalam riwayat Nabi Yusuf aja kalah, nggak ada seujung kukunya dari wajah Rasulullah. Artinya semua mukjizat para nabi dan rasul itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini, banyak kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah itu berdialog dengan binatang. Salah satunya ya ini. Pernah juga beliau berdialog dengan onta, ya, onta yang kabur dari tuannya. Kemudian itu onta ketemu Rasulullah, diudak-udak sama tuannya tuh, sama majikannya. Ya sini lu mau kemana gitu kan? Langsung itu onta ngumpet di belakang Nabi. Gitu, ya Rasulullah lindungin saya. Gitu. Emang apa kamu? Saya disuruh kerja doang, kagak dipanin. Itu tuh onta ngomong begitu. Saya disuruh kerja doang tiap hari, tapi saya kagak dipikirin makan saya, minum saya nggak dimpanin oleh tuan saya. Makanya saya kabur. Yang benar kamu? Iya. Akhirnya begitu tuannya datang, langsung dibilangin sama Rasulullah, jangan zolim kamu kepada binatang, dia juga punya hak. Ya udah nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya minta maaf. Ya itu artinya Rasulullah banyak mukjizat Rasul yang bisa bicara dengan binatang. Nah ini salah satunya. Ini anjing ngomong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilisanin fasihin talqin, dengan lisan yang fasih dan juga ngomongnya lancar. Apa kata anjing itu? La taqtulni, janganlah engkau bunuh saya, kata anjing kepada Rasulullah. Fa inni, maka sesungguhnya saya mu'minatun billah wa rasulih. Saya ini beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Tuh anjing aja beriman. Ya, jangan bunuh saya. Saya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya dia ngomong di hadapan Rasul seperti itu. Faqala, maka bertanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaki, laki ya, karena kan betina kan. Kalau laki, kalau laka ya anjing laki. Gitu. Jadi Rasulullah ngomong sama anjing itu. Malaki nahashti hadaini rajulaini, nahashti, kenapa kamu menggigit dua laki-laki ini, kata Rasulullah gitu. Hadaini rajulaini, malaki, kenapa bagimu, nahashti, menggigit siapa kamu, hadaini rajulaini, dua laki-laki ini kenapa kamu gigit, ya. Faqalat, maka berkatalah anjing itu setelah ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inni kalbatun, sesungguhnya saya seekor anjing betina, makmuratun, yang diperintahkan. Diperintahkan berarti yang merintah siapa? Allah. Ya, berarti itu anjing diperintahkan oleh Allah bi an anhasya, untuk menggigit, ya,
Bi anhasya menggigit siapa aku? Nahisyayan hasu anhasya. Karena ada an jadi aturan anhasu jadi anhasya. Annya an amil nasab. Anhasya menggigit siapa aku? Man orang sabba yang mencaci Aba Bakrin Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku ini adalah anjing betina yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit siapa aja yang mencaci, menghina, mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Subhan, saking mulianya tuh sahabat Rasul, anjing aja kagak terima. Anjing aja nggak terima sahabatnya di sahabat Rasulullah dihina sampai digigit tuh. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya hadani, wahai dua pemuda ini. Itu maksudnya ngomong sama dua laki-laki tadi yang laporan yang digigit. Amma tasma'ani ma taqulul kalbah. Amma tasma'ani, tidakkah kalian berdua mendengar? Amma tasma'ani, tidakkah kalian mendengar berdua? Ma sesuatu takulu yang berkata siapa al-kalbatu anjing betina. Kalau kata kita mah, lu denger kagak tuh barusan anjing tuh ngomong, ya kenapa dia gigit lu? Gitu kalau kata kita. Kola, karena dua orang yang jawab, jadi kola. Kalau satu orang kola, kolu, kan gitu. Kola satu orang, kola dua orang yang jawab, kolu tiga orang, lebih dari tiga jamak. Rame-rame. Karena ini cuma dua orang, maka kola berkatalah mereka berdua, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna taibin. Ya Rasulullah, inna sesungguhnya kami, kunna ada siapa kami, taibin menjadi khobarnya karena orang-orang yang bertaubat. Saya taubat ya Rasul, kagak lagi dah mencela Abu Bakar, nggak lagi dah mencela Umar. Ya taubat, saya taubat ilallahi ta'ala wa rasulih, kepada Allah taubat, wa rasulih dan kepada Rasulnya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah.